Modar, politisi PDIP bongkar taktik DKI 1, mainkan politik Pinocchio selama 3 tahun. Dilansir dari siwo.com ditulis oleh Niha Alif. Ternyata selain julukan gubernur terbodoh versi Google, DKI 1 juga telah mencatatkan nama populer lainnya, kalau masyarakat umum mengenalnya dengan julukan Wan Aibon, Wan Toa, dan Wan Perang. Pengacara Hotman Paris juga sempat menyindirnya sebagai gubernur metro, transportasi. Kini seakan kurang puas dengan sederet gelar yang ada, DKI 1 dengan segala ambisinya malah dikenal bermain politik Pinocchio. Hal ini terungkap lantaran kebiasaan konpres sang gubernur di saat pandemi corona. Padahal saat banjir tiba, tidak ada yang tahu batang hidungnya di mana. Setelah dikuliti 3 kementerian mengenai busuknya pengelolaan dana bansos oleh DKI 1, lagi-lagi Anies bermain media, tak tanggung-tanggung. Kelasnya naik, menjadi disorot media asing. Dilansir dari mediaindonesia.com, pernyataan Gubernur DKI 1 Jakarta Anies Baswedan di salah satu media Australia menjadi sorotan. Pasalnya, Anies dalam artikel tersebut menyatakan dirinya sudah bersikap waspada, melakukan monitoring terhadap COVID-19 sejak Januari, saat virus itu masih bernama pneumonia Wuhan. Anies bahkan mengkritisi sikap pemerintah pusat yang menutup kesempatan Pemda untuk bisa melaksanakan tes PCR sendiri. Hal itu diketahui saat Anies mengajukan agar Labkesda DKI dapat melakukan tes PCR virus baru tersebut, namun ditolak. Namun fakta di lapangan berbeda. Sikap waspada Anies bertolak belakang dengan kemampuan Pemprov DKI dalam menangani COVID-19. Labkesda DKI justru baru bisa melakukan tes PCR pada April, atau 3 bulan setelah Anies menyatakan melakukan antisipasi COVID-19 melalui kegiatan monitoring yang dilakukan. Hal tersebut dikritisi oleh politikus PDIP Joni Simanjuntak yang juga anggota DPRD DKI Jakarta. Kalau saya pelajari Pak Anies, selama dia menjabat hampir 3 tahun ini, dia ini lebih banyak bohongnya. Saya menyebut ini politik Pinocchio, kata Joni kepada media Indonesia Minggu 10 Mei. Ia mengungkapkan, selama ini Anies hanya mengedepankan teori, namun miskin implementasi. Jika Anies benar-benar telah mewaspadai COVID-19 lebih dulu dari pemerintah pusat, seharusnya tidak sulit bagi DKI melakukan tes PCR ketika pemerintah pusat akhirnya mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020 lalu. Buktinya ada. Balai Laboratorium Kesehatan di Sulawesi yang bulan Maret itu sudah bisa melakukan tes PCR, meski izin dari Kemenkes belum ada. Jadi, ini murni dia bisa bicara teori saja. Implementasi, maaf masih kurang begitu ya, ujarnya. Joni yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, bidang kesejahteraan rakyat pun menilai Anies tidak siap menangani COVID-19. Dari pantauannya, Dinas Kesehatan pun keteteran menghadapi pasien COVID-19. Tidak hanya dari sisi penanganan kesehatan, Anies juga keteteran dalam menghadapi dampak ekonomi. Itulah saya bilang, jangan buru-buru mengatakan mau minta lockdown atau karantina wilayah. Menghadapi dampak ekonomi di masa pembatasan sosial berskala besar PSBB saja, dia sudah sulit. Apalagi lockdown yang seluruh masyarakat termasuk sampai hewan peliharaan harus diberi makan oleh negara, tandasnya. Ia pun meminta agar di masa PSBB ini, Anies lebih maksimal dalam melakukan implementasi dan pengawasannya. PSBB yang sudah dimulai pada tanggal 10 sampai 23 April, lalu diperpanjang hingga 22 Mei, saat ini masih belum memperlihatkan adanya kesadaran masyarakat terkait bahaya wabah COVID-19. Di utara sini, dekat tempat tinggal saya, itu waduh ramai sekali. Lalu, masih ada gelaran, pasar kuliner kalau malam. Itu seperti tidak ada PSBB, jadi lebih baik diperbaiki tataran kesadarannya di masyarakat bahwa mereka harusnya berada di rumah saja. Berikan bansos supaya mereka tidak keluar rumah. Sosialisasikan terus melalui aparat, RT, RW, PKK, itu saya kira yang harus dilakukan, pungkasnya. Pengakuan politisi PDIP sekaligus anggota DPRD DKI jelas sangat mengejutkan. Di tengah keluar-keluar Anies selama ini ke media, hingga diberitakan suaranya bergetar saat menyebut jumlah jenazah, ternyata dalam hatinya penuh dusta dan kebohongan. Anies tak hanya memainkan politik kebohongan,
tapi juga lalai dalam menjalankan amanat sebagai gubernur. Saat gubernur provinsi lain berjibaku secara mandiri menangani corona, DKI 1 malah terus-terusan meminta dana bansos ke pusat. Bahkan, saking tak tahu malunya Jateng yang awalnya dijanjikan bantuan oleh DKI untuk warga pendatang, malah tak ada kabarnya. Hingga Ganjar yang turun membantu. Bagaimana DKI 1 tidak kehabisan dana kalau tiap harinya hobinya konvers dan membeli media, belum lagi dana untuk ormas, Formula E, dan sebagainya. Makanya jangan heran kalau janji memberi 3 triliun untuk penanganan corona yang belakangan dinaikkan jadi 5 triliun karena gengsi, nyatanya cuma 800-an miliar yang turun. Semua janji DKI 1 adalah palsu. Kata-kata yang diucapkan juga penuh kebohongan, perang dan tak pernah jadi realita. Kabarnya, setelah ini Tempo akan menurunkan berita untuk menaikkan pamornya. Seharusnya cover Pinocchio untuk Anies, bukan Jokowi. Tak perlu memasang bayangan Pinocchio. Anies bisa langsung digambarkan sebagai Joker berhidung Pinocchio. Begitulah kura-kura.